Kaedeng, bantuin. 10.000 ke warung tukerin, ha. Rumah Pak Ade, ke kebun. Singgah sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya dimanapun Anda berada, semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Beribu-ribu terima kasih kepada Pak Bayu Andika. Semoga apa yang telah disucikan menjadi tabungan buat nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Setelah kemarin saya kontrol pembangunan MCK di Kampung Bolenglang. Dari sana saya langsung bergerak ke rumahnya Pak Ade yang ada di Ciwidey. Perjalanan dari Kampung Bolenglang ke tempat tinggal Pak Ade kalau diukur jarak kurang lebih memakan waktu 2,5 sampai 3 jam perjalanan. Luar biasa, jauh banget. Hari ini saya akan informasikan mengenai perkembangan pembangunan tempat tinggal Pak Ade. Bagi sahabatku yang penasaran seperti apa dan bagaimana perkembangannya, ikuti terus perjalanan saya hari ini. Alhamdulillah anak-anak ikut bantuin tadi dek. Nah inilah kepala pimpinannya Dika. Ayo. Saeutik. Oke. Saya akan perlihatkan jarak dari salah satu rumah warga atau beberapa rumah warga ke rumah Pak Ade. Ayo. Ini adalah warung si Teteh. Nanti kita akan jajan di sana ya. Oke Dika, lalaunan. Sok. Berat dia kan hiji. Hah? Yes. Kita hitung jaraknya dari sini ke rumah Pak Ade. Insya Allah tidak terlalu jauh. Dua juga ini berat karena kayunya masih basah. Alhamdulillah setiap datang kayu ataupun bahan-bahan bangunan, anak-anak ini selalu membantu. Masya Allah. Terus terang tadi sudah saya bilangin kepada Dika dan anak-anak di sini jangan membantu, tapi mereka itu tetap ikut membantu turun ke bawah. Kalau kita hitung jarak ya kurang lebih dari warung si Teteh. Aduh, awas. Awas dia kan hiji, dia kan berat teng dia kan hiji. Dia kan. Hah? Aduh. Awas dede awas. Kalau kita hitung jarak 50 meteran. Jadi insya Allah untuk Pak Ade jaraknya sekarang sudah aman. Dekat dengan warga dan tepat di pinggir jalan besar yang menjadi lalu lintas warga untuk ke kebun dan ke hutan. Aduh, Masya Allah. Bade kemana deui? Gawe deui. Waduh. Wios entong, jajan bae jajan. Oke. Sebelum saya perlihatkan untuk rumah Pak Ade yang baru, saya akan jelaskan beberapa hal di sini ya. Sebelum saya lanjut memperlihatkan perkembangan pembangunan tempat tinggal Pak Ade, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mengenai lokasi tempat tinggal Pak Ade. Mengapa sih Kang tidak dipindah ke kampung saja dekat dengan warga? Pertama kali saya bertemu sama Pak Ade, saya sempat menawarkan
kepada Pak Ade, apakah Pak Ade ingin pindah ke kampung atau ingin tetap di sini. Waktu itu jawaban Pak Ade ingin tetap di sini. Dikarenakan Pak Ade ingin tetap dekat dengan kebunnya. Dan kebun inilah yang menjadi satu-satunya mata pencaharian Pak Ade. Belum lagi Pak Ade mempunyai penyakit asam urat. Beliau tidak bisa berjalan jauh. Sehingga kalau jauh dari kebunnya ya akan sangat kerepotan. Dan bagi sahabatku yang kemarin menanyakan, mengapa sih Kang untuk ukurannya kecil banget? Untuk lokasi ini adalah tanah kehutanan atau perhutani. Jadi dalam hal membantu tempat tinggal Pak Ade, tetap saya harus mengikuti aturan-aturan pemerintah. Maka dari itu saya membantu untuk tempat tinggal Pak Ade, ukurannya itu menggunakan ukuran yang awal. Hanya saja untuk yang baru ini diberi dapur ke belakang sana. Jadi kalau diukur yang awal dan yang baru ini lebih besar ini. Bagi sahabatku yang ingin ikut membantu kehidupan Pak Ade, saya sarankan jangan terfokus kepada tempat tinggalnya. Banyak sekali kebutuhan-kebutuhan Pak Ade. Di antaranya kita harus memikirkan bagaimana kesehariannya, makan sehari-harinya. Pak Ade sempat menyampaikan kepada saya bekal untuk makannya 1,5 juta per 6 bulan per 1 kali panen kopi. Nah itu mesti kita perhatikan. Belum lagi di usia yang seperti itu, saya sering ngobrol sama Pak Ade bahwasannya kita harus lebih rajin lagi dalam mencari bekal untuk kehidupan kita di kemudian hari, kehidupan yang kekal dan abadi. Dengan cara kita melaksanakan ibadah sholat, mengaji dan yang lainnya. Sedangkan dari sini untuk airnya jauh ke bawah sana. Ya bagaimana bisa tentram ibadah kalau seandainya jauh kepada air. Apalagi dengan kondisi hujan, kemudian gelap, ya tentu itu akan sangat repot. Kalau enggak. Maka dari itu saya mohon bagi sahabatku yang ingin ikut membantu kehidupan Pak Ade, jangan terfokus pada rumah. Perhatikanlah kebutuhan yang lainnya. Sekarang mari kita lihat untuk perkembangan tempat tinggal Pak Ade. Masya Allah. Alhamdulillah anak-anak di sini rajin. Nah, aduh, Kaedeng, bantuin. Aduh, bantuin. Masya Allah. Dika ini rajin anaknya. Pelan. Dah Kaedeng, bantuin Kaedeng. Ya. Sok, tak gitu. Di mana Dika? Oh eta. Mana? Capek. Aduh. Gak apa-apa, gak kerja, nanti kita jajan, oke? Hati-hati Dede, aduh. Hati-hati. Sok simpan di situ Dede, simpan. Nah, simpan di situ, Masya Allah. Ini Dika, kepala pimpinan anak-anak di sini. Dika, ini bagiin untuk jajan. Hitung berapa orang itu? 1, 2, 3, 4. 10 sama si Dede tuh yang kecil. 9. Ya berarti ini 10.000 ke warung tukerin. Oke, jajan. Ini mah untuk si Teteh yang bantuin masak. Teteh terima kasih banyak. Ini nih. Untuk Teteh. Ya alhamdulillah Teteh ini bantuin masak di sini. Ini buat Teteh ya. Iya, sama-sama. Yuk jajan. Mending ke warung juk kejar di kana. Ayo. Yuk kejar di kana kejar.
Sekarang mari kita lihat untuk rumahnya Pak Ade. Insya Allah nanti di bagian ini akan kami pelapon. Dan untuk ukuran daripada panjang bangunan dari sana ke sini itu 3 meter ya nak? 3 meter. 3 meter ke berapa meter? 2,5 meter. Plus dapur apa? Bisa, beda dapur mah. Oh beda lagi, jadi 2,5 untuk dapur beda. Nanti kita akan lihat ke sana. Sok Pak Ade, tak itu lalaunan Pak Ade. Mangga. Mari kita lihat ke bagian sebelah sini. Adamong sedang memasang pintu yang di sana. Jadi untuk pintu pun kami buat menggunakan kaso, kemudian untuk tutupnya menggunakan triplek. Sehubungan kalau beli pintu dari material ya tidak akan sama karena ukurannya lebih tinggi. Seperti untuk pintu yang ini. Nah ini hasilnya pintu yang dilapis oleh triplek. Ya insya Allah nanti kami akan cat untuk triplek ini supaya lebih awet. Dan ini bagian dalamnya. Ya kalau disekat ini sebetulnya bisa dibuat kamar, cuma nanti saya akan tanya kepada Pak Ade apakah ini mau seperti ini atau mau ada kamarnya. Kalau ada kamarnya ya kami akan sekat di sini. Di bagian sini insya Allah nanti kami akan beri pelapon supaya lebih rapi. Untuk kaca ini mati, tidak akan ditutup buka seperti itu. Tepat berada di pinggir jalan besar. Tak itu hati-hati Pak Ade, bilih belah. Pelan-pelan baik damelna. Di sana itu dapurnya sudah terlihat ditutup oleh bilik. Cuman ya nanti saya akan lihat untuk kondisi daripada biliknya. Kalau seandainya sudah lapuk ya kita ganti dengan triplek. Untuk posisi tempat tinggal Pak Ade yang dulu itu di sana ya. Dan untuk airnya ke bawah sana tuh ada batu besar. Dan untuk saung yang ini sudah dibongkar. Masih saung tempat tinggal Pak Ade. Ya sudah kami bongkar. Untuk biliknya dipindah ke sini. Sepertinya untuk bilik ini ya sepertinya sih harus diganti karena melihat daripada biliknya sudah tua. Insya Allah nanti saya akan pikirkan. Mari kita lihat ke bagian dalam dapurnya. Alhamdulillah Adamong sedang memasang pintu. Kita tunggu sampai selesai dulu sebelum kita melihat daripada kondisi dapurnya Pak Ade. Jadi untuk 2 meter ini dari ujung pintu 2,5 meter dari ujung pintu ini. Nah, ada engselnya tuh. Ke sana itu 2,5 meter. Ke sini beda lagi. Jadi kalau dihitung ke sini ini 1,5 meter ya ukuran bangunan ini 3 meter ke 3,5 meter kalau dihitung dengan dapur. Punten Dede. Punten. Bias kieu bae lah. Punten Teteh. Nah, ini untuk dapurnya. Ya. Ini tempat Pak Ade nanti memasak. Ya. Saya mohon informasinya apakah bilik ini kita ganti atau biarkan seperti ini. Untuk bagian daripada biliknya atau mungkin di double luar dalam menggunakan triplek supaya lebih kokoh. Saya mohon informasinya. Untuk bagian dalamnya sengaja kami menghemat biaya tidak menggunakan GRC double ya. Jadi hanya bagian luarnya saja yang terpenting tertutup. Ini untuk apa Kang Nay? Apa sekatan kamar? Bukan, mau pasang plafon. Oh, masang plafon ya. Plafon yang di sana. Untuk papan pun ya kami serut seperti ini saja dikarenakan di sini ya terus terang jauh. Susah sekali kalau menggunakan alat-alat yang memakai listrik. Ya, jadi hanya seperti ini. Alhamdulillah. Semuanya kami kerjakan secara manual.
Insya Allah kalau sudah bersih nanti kita akan cat. Waduh, hujan sudah mulai turun. Alhamdulillah untuk tempat tinggal Pak Ade sudah tertutup bagian atap, bagian pinggirnya, tinggal nanti merapikan. Hanya saja saya ulangi sekali lagi, dalam pembangunan rumahnya Pak Ade mohon maaf untuk kerapihannya. Sehubungan kami di sini mengalami kendala, yaitu kekurangan alat. Tidak bisa mengambil alat-alat yang menggunakan listrik. Jadi untuk motong GRC itu manual, ya. Kemudian untuk ya pakai gergaji seperti ini. Ya hasilnya seperti ini. Berbeda kalau menggunakan mesin slab. Maka dari itu mohon maaf yang sebesar-besarnya jika kerapihan dalam pembuatan tempat tinggal Pak Ade kurang. Di sini Pak Ade sedang membersihkan bagian GRC-nya yang nantinya akan didempul, kemudian akan dicat, diberi warna, insya Allah. Si Teteh yang membantu kami masak di sini. Dan sekarang kita akan waktunya makan. Ini menunya apa? Ya, makannya di daun seperti ini. Ayo Kang Nay. Cing gede, habak Mang Nay. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita makan. Hatur nuhun Teteh. Naon ieu teh? Buncit. Alhamdulillah. Ya itu. Mana sih? Dia teh baru dapat. Mana Dika? Dika. Oh. Setelah selesai makan, kami mulai bergerak untuk beraktivitas kembali. Pak Ade, yang di sana itu kan ada plastik, Pak Ade. Ya, jangan lupa kalau untuk plastik itu dibakar, Pak Ade ya. Dibakar, Pak Ade. Ya, kumpulin, dibakar. Tuh, deket pohon pinus. Itu dikumpulin di sana sebelum hujan turun harus dibakar. Karena kalau plastik tidak akan hancur. Nah, di sana Pak Ade ya. Alhamdulillah saya dibantu sama si Teteh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Insya Allah nanti kita akan main ke rumahnya si Teteh. Insya Allah. Sebelum saya tutup, saya akan perlihatkan untuk kerjaan Kang Nay di dalam. Ini bagian dapurnya, ya. Lantainya tetap tanah. Dan ini barang-barang Pak Ade. Kemudian di sana Hendra sedang memasang erang-erang supaya nanti ketika Pak Ade masak di sini, ya asapnya itu keluar ke sana. Kemudian untuk atapnya sudah tertutup. Kang Nay sedang merapihkan. Ada omong di sana sedang mendempul. Nanti kita akan cat. Alhamdulillah. Sehubungan untuk saat ini saya rasa untuk videonya sudah lengkap. Durasinya sudah panjang. Saya kira untuk laporannya saya akan akhiri di sini. Ya, sebelum saya tutup saya akan perlihatkan untuk tetangga Pak Ade. Nah, kalau kita hitung dari rumah Pak Ade di belakang sana ke tempat atau penduduk yang terdekat ya kurang lebih 100, bahkan untuk ke warungnya CTT hanya 50 meter. Tuh kelihatan dari sana. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Beribu-ribu terima kasih kepada Pak Bayu Andika. Semoga apa yang telah saya lakukan menjadi tabungan buat nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan tutur bahasa yang kurang sopan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.